Pertanyaannya adalah dua. Apa yang mempesona dalam Islam sehingga banyak orang-orang yang tadi berlatar belakang Kristianisme yang kuat kini beralih memeluk agama Islam? Dan pertanyaan kedua, ada apa dengan Kristianisme di Inggris, di daratan Eropa, dan di dunia barat pada umumnya? Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di antara kegelisahan yang meliputi masyarakat modern yang kehilangan arah dan lupa akan dasar yang telah dihidupi terus-menerus, Bapak Suci Paulus ke-6 tepat 10 tahun setelah Konsili Vatikan kedua melahirkan imbauan apostolik berjudul Evangelii Nuntiandi. Dikatakan, situasi masyarakat di mana kita hidup mengharuskan kita semua untuk meninjau kembali metode-metode untuk mencoba dengan berbagai cara mempelajari bagaimana kita dapat membawa warta Kristiani kepada masyarakat modern. Karena hanya dalam pewartaan Kristiani, manusia modern dapat menemukan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan dan menemukan energi bagi keterlibatannya dalam solidaritas umat manusia. Jadi, Bapak Suci mengajak kita untuk menemukan metode-metode yang relevan pada zaman yang sudah modern 1975. Tidak dengan cara klasik dan pemahaman klasik ketika mewartakan karya keselamatan Allah. Itu yang mau ditekankan dalam Evangelii Nuntiandi. Dan tentu saja itu sangatlah relevan untuk situasi juga kita sekarang ini, setiap tempat dan setiap zaman. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menguraikan sedikit sejarah keselamatan kita yang membuat kita semestinya firm, mantap untuk meneruskan pewartaan gereja yang mengalami keprihatinan sesudah Vatikan kedua. Oke. Sejarah keselamatan dimulai dengan panggilan Abraham, diceritakan dalam kitab Kejadian. Allah peduli pada nasib umat manusia dengan memanggil Abraham untuk pergi menuju tanah terjanji Kanaan dengan janji punya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Dahsyatnya Abraham percaya dan melakukan sesuatu yang mustahil karena dia sudah sepuh, sudah sangat tua, sudah 90 tahun gitu kan. Dan percaya bahwa akan mempunyai anak dan akan menduduki tanah yang berlimpah susu dan madunya dan meninggalkan kekayaan dan kemapanan hidup untuk mengikuti Allah itu. Nyata dalam jatuh bangun Abraham bertumbuh dan umat Allah berkembang. Tetapi banyak dosa dan pelanggaran yang dilakukannya. Allah terus mencoba mendampingi lewat kehadiran hakim-hakim, para nabi, para raja. Lihat kisah perjanjian lama, ya kan? Dan sedemikian rupa tetap saja kita itu ndelio. Kita itu urip sak karepe dhewe. Maka akhirnya Tuhan tidak sabar lagi. Sehingga pada momen tertentu 2000 tahun yang lalu Allah merelakan anaknya untuk menjadi penebusan bagi semua dosa masa lalu setiap pribadi dalam setiap bangsa. Dikatakan sangat terkenal dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Juga lihatlah Kitab Filipi bab 2 ayat 5-11 yang menggambarkan siapa Yesus Sang Kristus itu. Dengan darah yang tertumpah di kayu salib, akhirnya Sang Allah Putra menuntaskan kecenderungan kronis umat Allah itu. Dialah puncak karya keselamatan kita. Mari, ini adalah puncak keselamatan, poin untuk berbalik seterusnya kepada Tuhan. Rasakanlah kepada Israel, tapi kepada setiap pribadi Allah memperlakukan kita seperti itu.
Kita dikasihi, kita diberi hidup, kita diberi kesehatan, kita difasilitasi, kita diberi anugerah-anugerah. Dan betapa seringkali kita tidak terima, tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih, cenderung gersulo, cenderung kurang, dan berbuat dosa. Sampai akhirnya Tuhan tidak rela, kita yang sudah menggadekan diri di pegadian setan, ditebus oleh Allah, karena tidak tega dan tidak rela dengan darah Kristus. Jadi penebusan itu bukan uang, bukan barang yang ditukarkan di pegadian, tetapi darah Tuhan sendiri. Maka kita masing-masing itu, atau mereka yang kepadanya kita mewartakan Tuhan itu, seharga darah Kristus. Ini poin penting untuk memahami Evangelii Nuntiandi, pesan Bapa Suci. Mengapa gereja tetap relevan untuk mewartakan dan mengajak orang untuk mengimani Tuhan Sang Penyelamat? Ya karena setiap pribadi sangat berharga karena telah ditebus dengan darah Tuhan. Amin. Kalau Anda punya adik, kakak, kalau Anda punya ibu, bapak, engkong, emak, kalau Anda punya sahabat, Anda bertanggung jawab pula mengambil bagian dalam keteguhan iman mereka. Bahkan mereka yang belum mengenal Kristus, Evangelii Nuntiandi mengajak kita untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka, dan itu menjadi tanggung jawab setiap pribadi yang mengimani Tuhan. Keren banget toh, dan penebusannya ajakan yang sangat sekaligus relevan tetapi challenging ya, sangat menantang setiap pribadi dari kita. Begitu kira-kira poin pertama dari ajaran tentang Evangelii Nuntiandi dalam dasar dan pokok pemberitaan atau pengabarannya atau pernyataannya. Bagian berikut, saya ingin mengajak Anda untuk melihat isi Evangelii Nuntiandi tetapi tidak secara keseluruhan. Saya ingin mengatakan hanya beberapa hal. Saudari-saudara, Konsili Vatikan kedua adalah momen yang sangat besar yang mengubah cara pandang, cara pemahaman tentang Allah, tentang gereja, tentang relasi dengan dunia. Gereja sungguh berubah. Dulu merasa bahwa extra ecclesia nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Sekarang dikatakan kalau bukan kesalahannya sendiri, tidak mengenal Tuhan, sangat mungkin Tuhan menyelamatkan karena kerahimannya. Jadi tidak asal yang tidak anggota gereja itu tidak selamat. Enggak dong. Ini juga tidak fair. Tetapi juga tidak lalu berpandangan semua sama atau bisa diselamatkan. Juga tidak. Nah, sejak Vatikan kedua ada 4 dokumen gereja yang menyatakan tentang pentingnya pewartaan terus-menerus. Yaitu yang pertama, dokumen Ad Gentes kepada bangsa-bangsa yang ditulis ketika Konsili Vatikan kedua 1965. Dokumen yang kedua yang sekarang kita bahas, Evangelii Nuntiandi 1975, yang menyatakan relevan. Ayo cari metode untuk pewartaan dan kesaksian. Yang ketiga, Paus Yohanes Paulus kedua menuliskan 1990 Redemptoris Missio, mengajak kita mengevaluasi bagaimana selama ini pewartaan dan kesaksian dilakukan oleh gereja. Segigi apa, dan dikatakan bahwa pewartaan belum selesai dan tidak pernah selesai untuk membentuk kerajaan Allah. Maka tugas setiap pribadi dari kita untuk terus-menerus memegang teguh bahwa aku itu dipercaya dan diutus oleh Allah untuk mewartakan. Dan dokumen yang ketiga, Evangelii Gaudium oleh Bapak Suci Fransiskus, yang nanti akan saya bahas dalam momen berikutnya. Ada 4 gitu, yang mengatakan bahwa kalau mau jadi pewarta dan saksi, saksikanlah, wartakanlah dengan kegembiraan hati dan kegembiraan yang bukan basa-basi dan marketing, tetapi kegembiraan yang lahir dari pengalaman iman, dicintai oleh Tuhan. Anda dicintai oleh Tuhan? Ya. Katakan, saya dicintai oleh Tuhan. Yuk, saya dicintai oleh Tuhan. Tuhan sangat mencintai saya. Yuk, Tuhan sangat mencintai saya. Benar, benar. Siapakah kita sehingga mengalami penebusan yang berasal dari Tuhan? Tuhan sangat mencintai kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, isi Evangelii Nuntiandi adalah tentang bagaimana
gereja dibentuk oleh Tuhan Yesus, sampai sekarang kita melibatkan diri dalam perutusan yang sama dengan Tuhan Yesus yang memberikan perintah pada para murid dan rasul, dan para murid dan rasul mendirikan gereja-gereja dengan perintah yang sama sampai hari ini, entah kita ada di mana. Dari Kristus kepada gereja. Misi utama kehadiran dan karya Yesus di dunia adalah mewartakan kerajaan Allah. Misi utama mewartakan kerajaan Allah dalam Lukas 4 ayat 43. Untuk itulah ia diutus oleh Bapa. Segala segi dari misterinya merupakan unsur-unsur penginjilan, penjelmaan menjadi manusia, mukjizat, ajaran, berkumpulnya para murid, perutusan ke-12 murid, salib dan kebangkitan, dan kehadirannya tetap di tengah para murid atau gerejanya. Saya membaca yang Anda punya loh teksnya ya, silakan menyimaknya pada poin 1. Tuhan Yesus mewartakan Injil tetapi sekaligus menjadi kepenuhan Injil itu. Tuhan Yesus adalah pewarta tetapi sekaligus pemenuhan Injil itu. Injil keseluruhannya dapat kita saksikan dalam hidup Tuhan Yesus, dari kelahiran sampai wafat dan bangkit, dari mukjizat sampai pengorbanan diri di salib. Seperti Yesus, gereja memiliki kesadaran yang sama. Gereja itu kan dibentuk oleh 12 murid dan kemudian bertumbuh ya. Punya semangat yang sama. Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Sinode 1974 sebelum Evangelii Nuntiandi ditulis oleh Bapak Suci, dikatakan dalam Sinode Uskup Sedunia itu. Kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa tugas untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa merupakan perutusan hakiki gereja. Ingat kata-kata Santo Paulus, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi, mewartakan Injil adalah identitas terdalam dari kerajaan Allah, dari gereja. Untuk itu gereja berperan berkhotbah dan mengajar, menjadi saluran karunia rahmat dan mendamaikan para pendosa dengan Allah untuk mengabadikan kurban Kristus dalam Ekaristi yang merupakan kenangan akan wafat dan kebangkitannya yang mulia. Sangat jelas bagaimana gereja entah di Wonogiri, entah di Solo, entah di Sragen, entah di Semarang, entah di Ambarawa, paroki maupun stasi dan lingkungan-lingkungannya itu adalah cabang-cabang dan tidak ada berhentinya sejak zaman para rasul. Kenapa? Dan itu hanya Katolik Roma. Kenapa? Karena kepemimpinan Katolik Roma itu dari Tuhan Yesus kepada Santo Petrus kepada para rasul menahbiskan uskup dan paus, dan seterusnya paus, uskup menahbiskan imam mengelola gereja adalah keturunan successio apostolica yang tidak pernah putus. Apa itu successio apostolica? Artinya warisan para rasul tidak pernah putus. Sampai gereja hari ini di Wonogiri maupun di Jatisrono, di Solo maupun di Klaten, Wedi dan Dalem dan Sriningsih dan seterusnya. Dahsyat kan? Jadi gereja kita ini adalah sungguh meneruskan kehadiran Kristus. Dan itu dikatakan dalam bab-bab misalnya artikel 15 dan artikel 16 dalam Evangelii Nuntiandi. Nah, sekarang kita akan masuk pada pertanyaan apa yang dimaksud dengan evangelisasi itu. Evangelisasi berarti membawa Injil ke semua orang dan mengubah dunia. Membawa Injil, kabar baik, ke semua orang, mewartakan, menceritakan, memberi kesaksian untuk mengubah dunia. Gereja melaksanakan penginjilan bila gereja mempertobatkan hati nurani. Tidak selalu mengkristenkan, tetapi mempertobatkan hati nurani. Apa itu? Misalnya konkret banget kok. Di Jawa itu ada budaya wiwitan. Jadi kalau mau panen padi, ada upacara kecil oleh si pemilik sawah, wiwitan. Memulai miwiti panen. Apa yang dilakukan adalah doa kepada sang Dewi Penyubur. Dewi Sri mungkin. Dan mempersembahkan buliran yang terbaik. Jadi mempersiapkan petikan
padi yang terbaik, kemudian dikumpulkan, diunting jadi satu, dan didoakan bersyukur atas kesuburan dan atas panen yang siap dituai. Bersyukur kepada Dewi Sri. Oke, kebudayaan tetap kebudayaan, nggak usah diubah. Yang diubah adalah nilai, value yang mau diperjuangkan dalam kebudayaan atau tradisi itu. Yaitu, perkenankanlah bahwa sang penyubur, Dewi Penyubur itu adalah Tuhan sendiri. Menurut iman kita tentu saja. Sehingga apakah orang Katolik masih boleh wiwitan? Boleh dong. Dan banyak kebudayaan tidak perlu dibuang, tetapi dengan isi yang baru. Itu artinya mempertobatkan atau menginjili dunia dengan Injil. Kira-kira seperti itu yang mau dikatakan dalam artikel 18. Disebutkan juga artikel 21, artikel 22, 23. Ini yang menarik adalah ini, artikel 22. Kabar baik yang diwartakan dengan kesaksian hidup, cepat atau lambat haruslah diwartakan dengan sabda kehidupan. Tidak adalah penginjilan yang sejati bila nama, ajaran, hidup, dan janji-janji kerajaan Allah dan misteri Yesus dari Nazaret, Putra Allah, tidak diwartakan. Saudara-saudara, jangan pernah hanya merasa bahwa kalau saya hidup baik dan menjadi saksi kebaikan, saya mewartakan Tuhan. Itu betul. Tetapi itu baru dasar pertama. Separuh jadi Katolik, jadi teladan untuk orang lain. Separuhnya belum kita laksanakan, yaitu itu tadi. Tidak ada kabar baik yang sejati kalau kita kepada orang-orang yang terbuka hatinya tidak menyatakan tentang Tuhan Yesus secara eksplisit. Serem kan? Mengajak kita untuk menjadi serius kan? Itulah evangelisasi yang kita tawarkan. Kemudian dokumen ini juga mengajak bagaimana metode-metode evangelisasi itu dikembangkan dengan khotbah, dengan media sosial dan seterusnya, dan itu dikatakan dalam artikel 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Kiranya itu yang menjadi bagian pertama untuk pengajaran kita malam ini. Apakah sudah selesai? Tidak. Kalau Anda sekarang bisa membentuk kelompok offline, atau kalau Anda sedang sendiri dalam keluarga, saya menyampaikan 2 pertanyaan penting dan harus dijawab selama setengah jam. 1, pertanyaan 1, ada di dalam teks Anda. Ketika zaman revolusi industri, terjadilah urbanisasi yang mengubah kehidupan secara menyeluruh. Masyarakat menjadi terasing dengan keadaan sekitar, persaudaraan renggang, semua menjadi serba pragmatis ekonomis. Gereja dituntut untuk mewujudkan cara pendampingan yang baru yang menjawab kebutuhan masyarakat baru kaum urban. Kini kita berada dalam zaman pasca modern. Dunia cepat berubah. Teknologi informasi dan komunikasi menjelajah seluruh segi kehidupan. Maka, rumuskanlah sekarang juga malam ini beberapa poin tentang tantangan beriman pada zaman ini. Jadi Anda diminta berdiskusi atau memikirkan, kalau sekarang ini tantangan dalam beriman itu apa saja, sebutkan poin-poinnya. Oke? Seriusi, karena ini tanggung jawab kita bersama. Nomor 2, bahan diskusi. Sepanjang masa evangelisasi tetap relevan. Kerajaan Allah terus diwartakan. Sebab gereja meyakini bahwa karya keselamatan Tuhan harus diwartakan supaya semua orang dari segala bangsa mengalami keagungan karya keselamatan Tuhan itu. Menghadapi aneka tantangan tersebut, karya pewartaan yang seperti apa yang sebaiknya dikembangkan oleh pewarta gereja? Sekali lagi, menghadapi aneka tantangan, poin pertama tadi, karya pewartaan yang seperti apa
yang sebaiknya dikembangkan oleh pewarta dan gereja. Saya tidak memberi contoh tertentu supaya ada seluas mungkin memikirkan sekarang ini merelevansikan pewartaan Kristus dan mengajak orang untuk percaya pada Tuhan Yesus dengan cara seperti apa ya? Gitu kurang lebih. Oke, saya akan misa dulu. Nanti kita ketemu lagi. Selamat merenungkan. Anda bisa melihat video ini, Anda bisa membaca tulisan saya yang sudah saya kirim dan kemudian mengakhiri sesi pertama ini jawab 2 pertanyaan diskusi kelompok. Ciao, saya segera misa nih.